Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu kembali dengan channel YouTube-nya Wiwin Mary Cahyani. Jangan lupa guys, like, komen, dan subscribe ke channelnya Wiwin Mary Cahyani. Oke guys, kali ini saya akan membahas atau memberikan masukan kepada kalian atau memberikan ide-ide yaitu eh, peluang bisnis untuk kalian, yaitu strategi bisnis kafe dan restoran untuk pemula. Oke guys, pertama-tama kita harus ada tempat dulu tentunya. Tempat itu misalkan di mana saja bisa guys. Mau di kota, mau di istilahnya di dekat komplek perumahan, mau di mana aja bisa, tapi kalau bisa sih harus di tempat yang strategis. Strategis dalam artian harus dekat pusat keramaian. Maksudnya misalkan dekat ini, dekat dekat kantor, kantor-kantor, dekat pabrik, dekat tempat kuliahan, dekat mana aja pun itu bisa ya guys ya. Yang penting strategis pertama. Yang kedua harus ada ruangannya. Ruangannya itu enggak harus bagus, tapi juga enggak harus mewah. Maksudnya sederhana juga bisa. Misalkan kita bikin dari bambu-bambu, ya kalau di Bandung itu bambu gombong namanya ya, dibikin apa sih? Dibikin dinding-dindingnya. Cuman kalau untuk bagian masaknya jangan pakai awi gombong, jangan pakai kayu gombong gitu, jangan bukan kayu, bambu, jangan pakai bambu gombong. Misalkan pakai apa sih? Triplek dulu kalau belum punya, atau lebih bagus sih guys dibikin permanen ya. Dibikin permanen maksudnya dari bata, ya pokoknya dari tembok lah. Kalau misalkan kalian mau bikin, kalau misalkan udah ada ruangannya ya tinggal kalian dikasih hiasan-hiasan atau wallpaper atau wall decor yang bagus-bagus. Pokoknya dibikin seartistik mungkin. Itu yang ke satu harus ada tempat. Yang ke satu strategis, kedua ada tempat atau ruangannya. Kalau misalkan di rumah boleh nggak bikin kafe? Boleh aja guys, kalau seandainya rumah kalian itu bertingkat. Jadi misalkan kafenya di bawah, kalian tinggal di atas kayak gitu. Yang terpenting juga harus ada tempat parkiran guys. Kenapa harus ada tempat parkiran? Karena gini guys, kalau nggak ada tempat parkiran, bisa sih bisa kita jualan. Cuman kita nggak bisa memasarkan ke masyarakat yang banyak gitu. Kalau ada tempat parkiran minimal gitu, eh, 20 motor atau 30 motor, terus mobil misalkan 10 atau 20 mobil. Nah, kayak gitu guys. Jadi kita bisa nanti untuk membuat kafe kita menjadi berkembang. Nah, gimana strateginya? Strateginya tadi kan udah saya sebutkan, tempatnya strategis, di tempat pusat keramaian bisa, di rumah juga bisa, yang penting strategis pinggir jalan. Cuman itu juga lingkungannya gimana, mengizinkan enggak. Kalau seandainya kita lingkungannya tidak mengizinkan, kita harus minta izin dulu ke RT, RW, dan tetangga gitu. Bisa nggak kita misalkan mau buka kafe gitu di sini, kalau seandainya udah diizinkan oleh tetangga, kita juga jangan lupa sama tetangga. Ya kita ngasih apalah, kalau kafe kita belum berkembang, kita misalkan kasih kue-kue atau makanan atau apa gitu. Sekali-kali kita kasih gitu, atau bila perlu dipersilakan makan gratis di kafe kita. Misalkan, ayo Pak silakan, misalkan dipersilakan sebulan sekali. Kalau misalkan atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, terserah kita guys, yang penting kita enggak rugi gitu. Terus selanjutnya untuk mempersiapkan menunya, menunya itu kalau bikin kafe atau restoran kita jangan terlalu banyak dulu guys. Jadi kita harus mengetahui yang lagi ngetren itu saat ini apa. Misalkan lagi ngetren minuman
boba fresh milk tuh harus ada, minuman jus jeruk harus ada, misalkan terus milkshake harus ada, kopi kayak gitu, teh itu minumannya harus ada, tapi nggak harus semua. Jadi tergantung kalian gitu. Misalkan untuk beberapa menu, jadi nggak harus kita langsung banyak menunya. Terus untuk masakannya, misalkan ada capcay, ada bakso, ada misalkan em, makanan gitu, nasi, misalkan nasi sama ayam goreng atau apa. Jadi untuk menu makanannya pun tidak harus sekaligus kita menyediakan menu makanan banyak. Jadi kalian sesuaikan dengan budget kalian. Kalau misalkan kalian budgetnya hanya bikin cuman 5 menu, di kafe atau restoran kalian nggak masalah. Terus kalau misalkan bikin minuman hanya 10 macam minuman itu nggak masalah sesuai dengan budget kalian. Nah, terus bagaimanakah gitu kalau kita kan kalau masak-masak misalkan ada capcay ini kan sayur-sayuran nih atau bakso ada sayurannya. Nih bagaimana nih takut busuk. Nah, kalau takut busuk kita siap sedianya nggak usah banyak-banyak, guys. Untuk awal kali buka, misalkan untuk sayur-sayurannya kita beli seperempat-seperempat dulu. Misalkan wortel seperempat, terus sosinnya seperempat, sawi itu sosin. Terus udah gitu. Pokoknya sayuran-sayurannya tidak harus banyak dulu. Kita beli sedikit-sedikit. Terus kalau misalkan untuk daging ayam kita juga tidak untuk ayam goreng kita udah ungkep nggak usah terlalu banyak dulu. Karena apa guys, kalau kita pertama buka kafe atau restoran tidak langsung laku. Dalam artian orang tuh biasanya ngeliat dulu atau yang belinya cuma satu 2 3. Jadi kita siapnya sedikit-sedikit. Untuk ayam sih kita bisa ya beli sekilo gitu. Sekilo dulu. Lantas kita taruh freezer. Nanti kalau misalkan ada yang mau beli baru kita microwave, kalau kita ada microwave-nya baru kita goreng untuk defrost gitu. Namanya di microwave-nya tuh di defrost. Jadi mencairkan terus nanti kita goreng. Tapi kalau seandainya kita nggak ada microwave, si daging ayamnya atau apalah gepuknya kayak gitu ya, itu eh, bisa kita ngeluarin misalkan 2 potong ditaruh di chiller supaya mencair gitu atau ditaruh di luar dulu supaya mencair, udah mencair taruh di chiller kayak gitu. Jadi sebagiannya taruh di freezer. Jadi yang ditaruh di chiller itu tidak harus sekilonya ditaruh di chiller. Jadi chiller itu guys kulkas yang bukan yang freezer ya, yang bawah. Kalau yang atas yang membekukan itu namanya freezer. Nah, kalau sebagian ditaruh freezer, sebagian ditaruh di chiller. Jadi kita nggak akan rugi. Kalau untuk jus buah misalkan itu juga sama. Jadi kita jangan belanjanya banyak-banyak. Jadi belanjanya sedikit-sedikit aja. Misalkan beli buah mangga, misal untuk jus mangga, beli aja kita misalkan setengah kilo. Atau kalau kita capek bolak-balik di pasar, beli sekilo. Terus kalau untuk alpukat beli misalkan setengah kilo atau sekilo. Jadi intinya kalau buka restoran atau kafe itu untuk pemula banget jangan belanja banyak-banyak. Jadi seperlunya aja. Terus bagaimana cara menggaji karyawannya? Nah, kalau cara menggaji karyawannya itu karena kan kita belum punya budget nih untuk menggaji karyawan. Nah, kita misalkan ajak kerjasama penduduk setempat yang menganggur atau teman-teman kita yang lagi nggak ada kerjaan. Kita ajak kerjasama, setelah kerjasama kita bicarakan kalau kita tidak bisa menggaji alias bagi hasil. Bagi hasilnya itu misalkan berapa-berapa dibicarakan. Kalau misalkan gini, belanjanya kita berapa sehari? Misalkan sehari ini kita belanja 100.000. Lantas kita ada pemasukan misalkan hari ini 100.000. Tapi kan si belanjaan nggak langsung habis kalau yang beli baru dikit. Nah, itu apa namanya? Kita kalkulasikan misalkan keuntungannya aja di luar biaya modal untuk masakan menu makanannya gitu ya. Nah, keuntungannya misalkan kita dapatnya hari pertama baru 100.000 nih, hari pertama. Nah,
kita bagi hasil aja itu berapa, misalkan karyawannya pertama satu bagian kasir, terus satu lagi bagian belanja, satu lagi bagian masak, satu lagi waitress atau yang nganter-nganterin itu, satu lagi bagian satpam atau keamanan dan parkir. Jadi yang memarkirkan itu keamanan, disebut keamanan juga. Jadi kita pakai 5 karyawan. Nah, itu kita bagi hasil termasuk termasuk kita sebagai owner. Bagi hasil misalkan gini, apakah bagi hasilnya 10% 10%, apa 20% 20%, jadi tergantung kalian guys. Kalau karyawan 5, misalkan dengan owner satu, misalkan owner dapat berapa persen, misalkan dapat 20% atau 30%, berarti ya misalkan dapat 30% aja ya ownernya. Jadi 70%-nya dibagi karyawan 5 gitu. Nah, itu harap dibicarakan dulu sebaik-baiknya dengan calon karyawan kita gitu. Terus, setelah itu bagaimana dong supaya, orang tahu kalau kita ada kafe gitu di tempat tinggal kita atau di ruko kita atau di kios kita atau di ruangan itu yang akan dibikin kafe. Nah itu, harus ada spanduknya guys, spanduknya. Nah bila perlu sebulan sebelum buka kafe kita pakai ini ditulisin coming soon. Coming soon akan dibuka. Coming soon itu artinya akan dibuka. Misalkan kafe apa namanya, silakan eh, cicipin masakannya. Kalau seandainya kalian mau pakai diskon ya silakan dihitung diskonnya. Terus kalau seandainya nggak pakai diskon, ya misalkan itu tergantung kalian guys. Saya cuman memberikan masukan atau apa ya maksudnya, hmm, bukan arahan ya, karena saya yakin kalian itu pinter-pinter gitu. Memberikan ide lah gitu, kalau misalkan kita nggak bisa membayar karyawan itu jadi bagi hasil. Terus belanjanya juga jangan banyak-banyak. Terus, parkirnya pun kita harus ada tempat parkir. Kalaupun kita tidak punya tempat parkir, kita minta izin ke para tetangga, "Ibu, Bapak boleh nggak yang mau ke kafe saya, parkir di depan rumah Bapak Ibu?" Kayak gitu. Kalau seandainya diizinkan, barulah kita bisa, eee, di istilahnya digaskeun gitu, guys. Ya dimulailah gitu. Terus, udah gitu, kalau seandainya kita udah, kafenya seiring berjalannya waktu, kafenya itu bertambah, apa ya, ada pemasukan lah, ada tambahan modal gitu ya kan, pasti, sebagai owner kita mengumpulkan uang dari keuntungan untuk menambah menu-menu baru. Nah, itu semakin hari menunya ditambah, guys, dan seiring berjalannya, banyaknya pengunjung atau penikmat makanan yang kita sajikan, nah itu kita bisa menambah menu-menu. Jadi kita mulai, usaha istilah dengan modal kecil dulu, jangan langsung kita brek aja kita, apa namanya, belanja seabrek-abrek, tapi kan kalau awal buka kafe itu tidak langsung orang laku gitu. Jadi terkecuali kalau seandainya kalian coming soon, pembukaan kafe baru dengan diskon, kecuali kalau pakai diskon kayak gitu, mungkin si orang pasti, "Oh coming soon," katanya, segera dibuka kafe apa namanya, misalkan kafe Aninda gitu, akan dibuka kafe Aninda nih, baru nih. Terus udah gitu ada diskonnya, sekian persen, misalkan 10% atau berapa persen. Nah, itu mungkin banyak langsung membludak, guys. Kalau misalkan kita nggak pakai diskon, ya mungkin pengunjung kafe ya bisa diprediksi nggak langsung ada, dalam artian mungkin ada satu dua orang. Baru seiring dengan berjalannya waktu, dengan promosi-promosi yang kita sampaikan kepada masyarakat, apakah itu dalam bentuk brosur, dalam bentuk pamflet, ataukah dalam bentuk eh, apa namanya spanduk. Nah itu pasti nanti juga masyarakat luas itu tahu. Setelah itu guys, untuk ini, untuk apa namanya
Aduh, saya jadi lupa lagi, maaf guys, agak balelo. Jadi saya mengingat-ingat masa lalu nih, karena dulu saya pernah mendampingi teman buka kafe gitu, yang nggak langsung besar. Jadi dari kecil dulu gitu. Apa sih? Oh iya, pajak. Pajak itu kan 10%. Nah, itu jangan dibebankan kepada kita, guys. Pajak itu dibebankan kepada si pembeli yang membeli menu-menu makanan atau minuman kepada kita. Seperti itu, guys. Jadi itulah share saya mengenai untuk pemula strategi bisnis kafe dan restoran untuk pemula. Jadi kalau misalkan intinya kalau kita nggak bisa bayar karyawan, ya bagi hasil itu yang terpenting. Dan belanjanya pun jangan banyak-banyak. Dan kalau untuk tempat parkir bisa dibicarakan kepada masyarakat, kalau diizinkan silakan, kalau nggak diizinkan otomatis kita harus punya tempat yang tempat parkirnya luas. Demikian tadi guys, share dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.